Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Lunok yang di revamp ini cuy. Tetapi sebelum kita lanjut ke gameplaynya, aku akan menjelaskan dulu tentang apa aja sih yang di revamp dari Lunok ini, terus build dan emblemnya dulu ya. Oke, kita mulai dari pasifnya si Lunok. Jadi pasifnya itu bernama Dreamland Twitch, yaitu Lunok dipengaruhi kekuatan Chaos dan Order. Ketika Lunok menggunakan kekuatan Order yang kuning ini, dia memperoleh 1% spell farm untuk setiap 1% magic penetrasi. Terus ketika Lunok menggunakan kekuatan Chaos, dia memperoleh 1% magic penetrasi untuk setiap 1% spell farm cuy. Dan ini yang ungu ini ya. Jadi bisa disimpulkan dari sini, kalau untuk pemilihan itemnya itu, kalian itu harus membeli item yang ada penambahan spell farmnya dan penambahan magic penetrasinya. Dan ini harus ada persenannya cuy. Soalnya gini, item yang mengandung magic penetrasi itu juga ada yang tidak memiliki persenan cuy. Contohnya yaitu kayak Genius One, terus apalagi terus Hunter Strike, terus Hypnosis. Ini kan ada penambahan physical penetrasi ataupun magic penetrasinya, tetapi tidak ada persenannya. Jadi item ketiga ini tidak cocok digunakan walaupun ada penetrasinya cuy. Oke, kita lanjutin ke pasif yang kedua, yaitu tentang perubahan dari spell farm ke magic penetrasi cuy. Jadi gini, untuk spell farm dan penetrasi ini bukan gabungan ya. Jadi gini, aku contohkan menggunakan damage board dulu ya. Di sini kan aku sudah membeli konsentrat, tetapi kalau kalian itu menggunakan yang ungu ini tidak akan mendapatkan spell farm cuy, tetapi kalian itu akan mendapatkan penetrasi. Walaupun kalian itu menggunakan konsentrat yang ada penambahan spell farmnya, itu tidak akan mendapatkan spell farm. Terus kalau kalian itu memakai Divine Glaive, terus kalian itu memakai yang kuning kayak gini, ini tidak akan mendapatkan penetrasi, tetapi akan mendapatkan spell farm. Jadi untuk penggunaan skill-skillnya itu usahakan kalian itu hati-hati ya. Oke, kita lanjutin ke pembahasan skill 1 dan 2 nya ini, yang kuning dan yang ungu ini. Intinya untuk skill kuning ini untuk defense nya cuy, tetapi untuk yang ungu ini adalah damage nya. Terus kita lanjut ke skill 3 nya yang kayak gini ini. Jadi untuk skill 3 nya ini bisa dikombo sama skill yang ungu ini cuy. Dan untuk kombonya sendiri kalian bisa gunakan kayak gini, kalian ulti dulu, setelah itu skill 3, setelah itu skill 2 kalian pencet terus cuy. Dan untuk kegunaannya ini sebenarnya untuk nge-slow musuhnya cuy, soalnya di skill 3 nya ini ada efek slownya. Terus untuk penggunaan ultinya ini aku jelasin di in-game nya aja ya. Oke, kita lanjutin ke emblemnya si Lunok cuy. Dan untuk emblemnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Aku memakai emblem Vector cuy. Kenapa bang kok memakai emblem Vector? Karena di emblem Vector ada penambahan 10% spell farm cuy. Jadi ini sangat sinkron sama pasifnya si Lunok tadi cuy, yaitu bisa ngerubah spell farm jadi magic penet ataupun magic penet diubah menjadi spell farm cuy. Terus untuk talent pertama aku menggunakan agility ini, terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood, dan untuk kegunaannya sendiri yaitu ada spell farmnya, dan ini sangat sinkron sama pasifnya si Lunok tadi cuy. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Lignal Ignition. Jadi Lignal Ignition ini bisa dikombo menggunakan skill yang ungu cuy. Jadi pas kalian itu ngepress musuhnya ini langsung aktif cuy untuk Lignal Ignition ini. Oke, kita lanjutin ke buildnya cuy. Untuk buildnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Yang pertama aku memakai sepatu mana dulu cuy. Setelah sepatu mana aku langsung ke ini, yaitu Concentrate Energi, dan ini sangat sinkron sama pasifnya si Lunok tadi. Terus untuk item kedua aku menggunakan ini cuy, yaitu
Bloodlust X. Kenapa bang kok Bloodlust X? Dan sedangkan Bloodlust X ini kan item physical attack kan. Jadi gini, walaupun Bloodlust ini adalah item physical attack, tetapi ini ada penambahan 20% spell farmnya. Jadi ini sinkron sama pasifnya si Lunok tadi cuy. Dan untuk item ketiga, aku menggunakan Divine Glaive ini cuy. Dan untuk Divine Glaive ini yaitu karena ada penambahan 40% magic penetrasinya. Dan untuk item keempat, aku menggunakan ini cuy, yaitu Fleeting Time. Dan untuk fungsinya Fleeting Time ini agar kita itu ultinya itu cepat cuy. Terus untuk item terakhir, aku menggunakan Immortal. Tetapi kalau immortalku itu pecah, aku menggunakan ini cuy, yaitu Winter Truncheon. Ya kalian gonta-ganti kayak gini aja nggak apa-apa. Pokoknya immortal kalian pecah, kalian ganti ke winter, winter kalian cooldown, kalian ganti ke immortal cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang Lunok Refarm ini cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya aja. Oke cuy, ini udah masuk ke dalam in game-nya ya. Dan ini mainku di klasik ya, soalnya sulit banget untuk mendapatkan Lunok cuy. Nah nggak kepick musuh ya ke ban. Oke, kita bantu jungler kita dulu, yaitu Lancer. Dan satu lagi untuk pembahasan build tadi. Jadi kalau kalian itu memakai build yang kayak tadi, terus emblemnya itu kayak tadi, terus kalian itu mendapatkan assist, kalian itu akan mendapatkan 100% penetrasi cuy, plus 100% spell farm. Jadi saat kalian itu ke geng, spell farm kalian itu derasnya minta ampun cuy. Dan kalau kalian itu mengasih damage, itu damage-nya akan ngeburst cuy. Oke, kita lanjutin lagi ke gameplaynya. Dan ini Hanjunya malah nyuri buff ini. Dan untuk pemilihan kapan kalian itu memilih Lunok itu, yang pertama itu tim kalian itu harus ada tanknya cuy. Jadi Lunok ini membutuhkan TB-an kalau kalian itu pengen ngeburst musuhnya, soalnya spell farmnya itu akan diubah menjadi penetrasi kalau kalian itu sedang mode ungu cuy. Jadi intinya ya kalian itu butuh TB-an lah gitu. Terus yang kedua itu kalau musuhnya itu banyak hero tanknya cuy, ya intinya itu kayak jungler tank, terus tanknya itu tebel, terus fighternya itu tebel, kalian juga bisa pick Lunok ini. Ngapain kau Hanjo? Lah nggak hilang ini. Oke, kita kembali lagi aja. Oke, kita clear minion. Dan untuk cara mainnya sendiri ya ini nggak khusus Lunok saja ya, semua magi kalian itu setelah nge-clear minion kalian bisa bantu jungler atau ESP kalian ataupun godline kalian cuy. Ya intinya kalian itu selalu rotasi setelah kalian itu nge-clear minion. Oke, ini ada Atlas. Kita kembali lagi ke lane kita dulu cuy. Setelah kita nge-clear minion, kita langsung rotasi lagi. Ya intinya kalau main magi itu ya ibaratkan kayak tank kedua lah, yang ikut aja. Kalau atas butuh bantuan ya tinggal ke atas. Nah ini hilang ini, ayo gas terus Lancer, ayo. Nah dapat. Oke, dan untuk ngelord sendiri ini lumayan cepat loh Lunok ini, karena dari pasif yang ungu ini. Ya ini ngapain Gusen? Dan untuk ngegocek Gusen sendiri kalian bisa gunakan skill kuningnya cuy. Dan saat rotasi kayak gini usahakan kalian itu menggunakan skill kuning ya, kalau musuhnya itu tidak kelihatan di map. Soalnya kalau ntar kalian itu ke geng pas jalan sendiri kayak gini, kalian itu langsung bisa pencet untuk ulti yang kuning itu cuy. Tetapi kalau musuhnya itu kelihatan, kalian ungu aja nggak apa-apa. Dan untuk nge-clear minion sendiri kalian gunakan skill yang kuning ini. Kenapa bang kok harus skill kuning? Karena pada skill kuning ini area cuy, bersifat area. Jadi ini lebih cepat untuk nge-clear minion, soalnya langsung kena ke semuanya cuy. Untuk minionnya itu malah di geng bertiga ini. Sedangkan untuk skill yang ungu ini cuma single target ya, intinya cuma satu lah yang bisa kehit sama skill satunya yang ungu ini cuy. Tetapi kalau kuning ini bersifat area ya, jadi ya kayak gini lah. Oke, kalau untuk nge-turtle kalian gunakan yang ungu aja cuy.
malah musuhnya yang dapat. Dan untuk ngelawan kayak Atlas ini sih mudah cuy untuk Lunok ini. Untuk nge-counter Esmeralda, Uranus itu juga bisa menggunakan kayak Lunok ini. Pokoknya yang tebel-tebel itu bagus banget kalau kita menggunakan Lunok cuy. Oke. Dan untuk penggunaan skill ungunya sendiri, itu usahakan kalau di depan kalian itu sudah ada yang nebeng cuy. Kalau kalian itu menggunakan yang ungu terus nggak ada yang nebeng, kalian itu akan mati sendiri. Jadi kalau di depan kalian itu tidak ada hero yang nebe, usahakan kalian itu menggunakan skill kuningnya saja. Tetapi kalau di depan kalian itu ada yang nebe, ya itu entah Vector ataupun tanknya, kalian baru boleh menggunakan skill ungunya cuy. Oke, kita rotasi ke atas. Nah, ini ngapain Khalid? Oke, kita tunggu skill ungu kita cuy, dan biarkan si Cici dulu maju, baru kita yang maju. Mana musuhnya? Ini Khalid nggak bisa dituret. Kita kembali lagi ke lane kita aja cuy. Jadi ya kalau jalan-jalan nggak kelihatan musuhnya, ya kalian pakai kuning gini. Nah, oke. Ya untuk sebenarnya untuk siapa ini, Lunok ini enak kalau ada yang nebe, tetapi kalau nggak ada, ya contohnya kayak romernya itu romer regen, itu tidak cocok cuy. Tetapi kalau romer regen terus faktornya itu tebel kayak Terizla, ya tetap bisa kepakai. Tapi kalau romernya itu udah regen terus ESP nya itu tipis, contohnya kayak Xbox ataupun yang lainnya yang tidak bisa nebe, itu malah sulit cuy. Ya usahakan salah satu itu ada hero yang TB, kalian boleh pick Lunok. Tetapi kalau nggak ada hero yang TB, ya kalian jangan pick Lunok cuy. Oke, kita clear minion dulu, dan untuk nge-clearnya sih lumayan cepat sih Lunok ini. Dan untuk permasalahan enak memakai buku atau fleeting time itu, nah menurutku sendiri ya, kalau aku jadikan Lunok mid itu paling enak itu aku memakai fleeting time cuy. Soalnya gini, kalau kita menggunakan buku itu otomatis kan item awal kan buku itu, jadi kita itu tidak akan mendapatkan spell farm atau magic penetrasi cuy, soalnya kita membeli buku dulu di early. Sedangkan kalau membeli fleeting time kan mesti memakainya kan di late game, jadi di early itu kita itu sudah memiliki spell farm dari konsentra cuy. Oke, ini ada cushion. Nah, kalau ada yang lebih gini kalian boleh maju cuy, tetapi kalau rame ya nggak bisa sih. Kita mundur dulu, tunggu teman. Malah hanju. Kita tunggu teman dulu baru boleh maju cuy. Itu kalinya hilang. Oke, clear minion pakai skill kuning ini cepat. Oke, malah recall itu. Ayo kita ngepush dulu. Nah, ini ada, pokoknya yang ada, kalau ada yang nebe boleh kalian maju cuy. Nah, ini ngapain ini, kita kumpul langsung. Dan usahakan kalau kalian menggunakan skill yang ungu yang ngepres itu, kalian gunakan skill 3 dulu ya. Ya intinya kalian ulti, setelah itu skill 3 agar musuhnya ke slow, baru kalian spam skill 2 nya yang ungu ini cuy. Nah, itu ngajak jalan-jalan hanjunya. Oke, ini dapat ini. Oke, kita kembali lagi cuy, dan ini kita cover bodinya.
Kita clear minion. Pokoknya ya kalau lagi sendiri ya gini aja, kalian menggunakan skill kuning cuy. Oke. Nah. Kita clear. Nah ini ada Hanju. Kayak meta-meta sekarang itu bisa di counter menggunakan kayak Lunok ini, contohnya kayak Balmonteng, terus Barat, Redrin, dan yang lain-lainnya kalian bisa counter menggunakan Lunok cuy. Tetapi ya gitu, kalian itu harus ada yang nebe, kalau nggak ada sih susah. Nah fungsinya kayak gini, kalau kalian itu pas nggak ada teman terus memakai kuning cuy, ya bisa selamat lah. Dan kalian itu mage loh, kalau mainnya sendiri kalian itu harus di belakang, jangan maju-maju. Kalau tim kalian itu sudah inisiasi maju, kalian baru boleh luar cuy. Kita tunggu min sitarnya dulu baru kita ikut maju. Oke, gak dapat ya. Aduh, ayo pokoknya min sitar multi dapat kita baru maju cuy. Ini Hanju ya. Oh lancar. Oke, clear minion dulu. Oke. Gak mau ngelot kah? Nih. Ya ini baru kita maju cuy. Hilang ini, oke. Dan untuk penggunaan ulti yang ungu sendiri kalian gunakan kalau musuhnya itu nggak ada yang ngedeket kalian ya. Tetapi kalau kalian pas ulti ungu terus ada yang deket kalian langsung ke kuning cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Lunok cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.